Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun ya. Tentunya Pak D selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Ya, baik Anda yang di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri ya. Oke ya, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi penting dari Bapak Tito Karnavian nih, di mana Bapak Tito Karnavian mengatakan bahwa kasus Rizik adalah bukan kriminalisasi. Kita langsung saja menuju ke spesial word. Aksi 212 Jili 2 kemarin menuntut agar dihentikannya kriminalisasi ulama. Sudah lama saya agak geli-geli gimana begitu mendengarnya. Kok bisa mereka berpikir ulama dikriminalisasi akibat ulahnya sendiri? Dalam hal ini Rizik Syihab begitu unyu-unyunya mereka teriak-teriak menuntut Ahok dihukum, dibunuh, digantung. Tapi di lain sisi menuntut agar Rizik Syihab dibebaskan. Jadi mereka ini memperjuangkan apa sebenarnya? Keadilan atau ego mereka sendiri? Menurut Bapak Tito Karnavian, dugaan kasus pelanggaran pidana yang dilaporkan diatur dalam undang-undang. Kalau ada perbuatan dan diatur di undang-undang, itu bukan kriminalisasi, tapi adalah penegakan hukum. Begitu kata Pak Tito saat rapat dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, semua berlaku atas equality before the law, bukan hanya ulama. Polisi juga bisa diproses, kata Tito. Kan aneh sebenarnya. Pertama, kita tinggal di negara hukum di mana semua persoalan diselesaikan melalui hukum. Pengadilan bukan melalui hukum, pengadilan bukan melalui demo di jalan, ya. Kedua, Rizik Syihab walaupun di depannya menggunakan gelar Habib, tapi dia juga manusia yang bisa salah. Hanya nabi yang maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, tapi tidak untuk keturunannya. Buktinya anak nabi juga, anak Nabi Nuh itu harus terseret air bah ya. Begitu. Dan ketiga adalah kasus Rizik tinggal hidup mencari nafkah kan di Indonesia, sehingga harus mengikuti peraturan di Indonesia gitu Beb. Jika dia diduga bersalah, maka diselesaikan di pengadilan. Tunjukkan bukti-bukti bahwa dia tidak bersalah. Sekurang-kurangnya ada 5 kasus pidana yang diduga melibatkan Rizik Syihab. Pertama adalah dugaan penghinaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri, dan Rizik juga sudah jadi tersangka di dalam kasus ini. Yang kedua adalah dugaan ujaran kebencian soal logo Palu Arit di dalam uang kertas rupiah terbaru. Ya, 2 organisasi masyarakat melaporkan Rizik ke Polda Metro Jaya. Dan sampai saat ini polisi masih mencari bukti ke Bank Indonesia dan saksi ahli desain. Laporan ketiga dugaan penistaan agama oleh Rizik Syihab saat ceramah, dia dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik, ya, ke Polda Metro Jaya. Laporan itu masih dalam tahap penyelidikan yang masih saat ini telah memeriksa saksi-saksi ahli bahasa dan pidana. Dan laporan keempat adalah ujaran kebencian pernyataan Rizik yang bersinggungan dengan kelompok Hansip untuk ditujukan ke Kapolda Metro Jaya, pangkat Jenderal Otak Hansip. Sehingga sampai Polda Kalimantan Timur dan Polda Sumatera Selatan. Laporan kelima adalah kasus pornografi yang melibatkan Firza Hussein, di mana ada 7 saksi dan 8 ahli yang diperiksa.
Jadi jelas semuanya diatur di dalam undang-undang sehingga bukan bentuk kriminalisasi. Sementara masa aksi 212 Jilid 2 menuntut pembebasan Rizik Syihab karena dianggap semua tuntutan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi. Tentu ini pekerjaan sia-sia di negara hukum seperti Indonesia. Boleh saja mereka berpikir bahwa Rizik Syihab dikriminalisasi, dituduh dan difitnah, tapi itu semua perlu pembuktian di pengadilan. Ya, mungkin saking unyu-unyunya para penduduk bumi datar ini, kita harus menjelaskan kenapa harus seperti itu. Karena negara harus berbuat adil. Tidak peduli apakah negara itu seperti demokrasi Indonesia ataupun khilafah. Ya, negara itu adalah demokrasi seperti Indonesia ataupun khilafah. Ya, negara yang ingin maju harus memberikan rasa keadilan untuk semua rakyatnya. Jika Rizik Syihab dibebaskan karena tuntutan massa, maka hal tersebut menjadi tidak adil untuk Ahok. Bahkan tidak hanya Ahok saja, tapi semua orang yang saat ini sedang mengikuti proses pengadilan. Lalu, seandainya negara memenuhi tuntutan mereka dengan alasan kriminalisasi ulama dan kemudian membebaskan Rizik Syihab, maka Ahok juga harus menghadapi kasus penistaan agama, harus dibebaskan untuk memenuhi unsur pengadilan. Ya, untuk memenuhi unsur keadilan. Tentu nanti umat 212 dan yang unyu-unyu ini akan bertemu lagi menuntut Ahok dihukum. Jadi lucu sekali melihat mereka ini teriak-teriak meminta Ahok dihukum hingga mendatangkan 7 juta umat Islam, meminta pemerintah khususnya Jokowi untuk tidak mengintervensi kasus Ahok. Tapi di sisi lain mereka memaksa pemerintah untuk membebaskan Rizik Syihab. Mungkin mereka tidak sadar itu adalah bentuk intervensi hukum. Lalu dengan bangganya memamerkan tindakan tersebut di jalanan, merasa sedang membela agama di jalan Allah sambil teriak-teriak takbir. Cita Islam seperti apa yang sedang kalian pertontonkan? Demikian telah kita bacakan sebuah tulisan dari Special Word. Ya, demikian telah kita bacakan dari tulisan Gusti Yusuf ya, I'm Batman. Ya, sudah ada komentar dari pembaca Special Word di mana ada Agus Gus. Ya, cetak spanduk selebaran konveksi baju putih ya, peci jahit bendera ya, sewaan kendaraan, sewaan sound system, catering nasi bungkus, karet merah, karet biru, sampai pedagang bambu-bambu 2 meteran, agensi pasukan Hore koordinator ya, sampai begadang. Semua bergerak menggeliat, banyak yang menyerap SDM lapangan informan, pekerjaan informal tidak perlu benar atau bersalah, yang penting dapat makan, uang saku terpenuhi, sudah kebutuhan sehari-hari. Untuk besok ya lagi cari lagi di PT demo lagi begitu ya. Oke deh, semua gambar pokok sungguh anagram yang searti nalar hingga waras ya. Sungguh penyakit menular yang membuat hati nurani mati sehingga tidak bisa lagi memahami bahwa manusia dihadirkan ke dunia adalah untuk membawa kedamaian dan membuat penciptanya dimuliakan. Oke, ada Iwan S begitu, ciri kaum bumi datar yang cuti nalar emang pada dasarnya punya telapak lebar, cuman bisa dipakai demo meskipun bukan makar, teriak-teriak bilang maju tak gentar, yang nggak sama langsung disasar karena mereka sadar bahwa mereka sebenarnya bandar begitu. Oh, barbar, sorry. Ada Aurora kan, bener kan Pak Tito kena Jogja aksi mereka ya. Sampai-sampai kemana ada pemberitaan tentang mempertanyakan kinerja Kapolri, di mana
pada sidang DPR begitu bro ya. Oke, demikian bro, kita sudah bacakan dari spesial juga ada, dan juga mengenai komentarnya sudah kita bacakan, dan tentunya kami sangat berterima kasih ya. Berterima kasih kepada Spesial Word dan juga kepada Mas Agusti Yusuf ya yang telah menulis ini dan untuk di-sharekan di radio sindiran. Oke. Oke, terima kasih bro, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.